Hai, jumpa lagi dengan saya Sonzarni. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membangun sebuah network simulator. Network simulator yang akan kita gunakan adalah GNS3. GNS3 adalah aplikasi simulator jaringan berbasis GUI yang dirilis pada tahun 2008. GNS3 menawarkan cara mudah untuk merancang dan membangun jaringan dari berbagai ukuran tanpa perlu perangkat keras, dan bagian terbaiknya adalah gratis. GNS3 adalah emulator dari perangkat jaringan, sedangkan GNS3 VM adalah aplikasi untuk membuat mesin dan OS virtual. Dengan menggabungkan fungsi keduanya, kita bisa membangun suatu jaringan komputer yang cukup lengkap, di mana OS virtual VM digunakan sebagai komputer virtual, dan GNS3 berfungsi untuk membangun jaringan untuk menghubungkan komputer-komputer virtual tersebut, atau bisa juga menghubungkannya ke internet. GNS3 VM direkomendasikan untuk sebagian besar situasi ketika kita menggunakan Windows atau Mac OS. Untuk membangun network simulator ini, kita membutuhkan software sebagai berikut. Yang pertama adalah GNS3 versi 2.xx. Kita menggunakan versi 2 karena sudah mendukung multiple user, sehingga memungkinkan beberapa orang untuk mengakses sebuah lab secara bersamaan. Juga terdapat built-in device seperti NAT, sehingga tidak kesulitan jika ingin menghubungkan GNS3 ke internet. Software berikutnya adalah VirtualBox VM. Untuk virtual mesinnya saya menggunakan VirtualBox. Lalu tentu kita butuh software VirtualBox. Dikarenakan network simulator ini nantinya saya gunakan untuk nge-lab Mikrotik, makanya saya membutuhkan file image Mikrotik router OS. Untuk sistem requirement, kita bisa lihat di situs gns3.com. Kebutuhan spesifikasi sebenarnya tergantung seberapa besar topologi yang ingin kita buat dan juga perangkat-perangkat yang kita gunakan, karena setiap perangkat membutuhkan resource yang berbeda-beda. Semakin kompleks topologi yang kita bangun, maka semakin banyak resource yang dibutuhkan. Spesifikasi minimal untuk komputer yang bisa kita gunakan agar bisa menjalankan GNS3 bisa kita lihat di situs gns3.com di menu download. Klik di requirements. Spesifikasi minimal agar GNS3 bisa kita instalkan ke PC kita, yang pertama adalah OS-nya minimal itu adalah Windows 7 64 bit. Jika menggunakan OS Linux juga bisa, seperti Debian ataupun Ubuntu. Sedangkan untuk prosesor minimal adalah dual core yang telah mendukung teknologi virtualisasi. Memori 4 GB. Sedangkan spesifikasi yang direkomendasikan adalah untuk prosesor disarankan minimal quad core atau lebih, dan memorinya 8 GB. Sementara untuk media simpan sebaiknya menggunakan SSD bukan hard disk, karena performa SSD jauh lebih baik dibanding hard disk. Di situs ini kita bisa mendownload software GNS3 dengan cara klik download ini. Lalu untuk mendownload file VM for GNS3-nya bisa kita klik link ini. Oke, saya klik kanan lalu buka tautan tab baru. Nah, ini dia file GNS3 VM. Ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan VM untuk VirtualBox. Nah, tinggal diklik download. Lalu kalau untuk GNS3 kita klik download di sini. Namun di sini kita diharuskan untuk mendaftar di komunitas GNS3 untuk mendapatkan akun. Setelah itu baru bisa mendownload GNS3. Kebetulan saya telah mendaftar, jadi bisa langsung login. Nah, silahkan di-download sesuai dengan sistem operasi dari komputer kita masing-masing. Kebetulan saya telah mendownload file GNS3 untuk Windows. Jika kita tidak ingin mendaftar di komunitas GNS3, kita bisa download dari situs github.com. Cari di Google, ketikkan GNS3 GitHub. Klik di sini, lalu klik file ini untuk GNS3-nya. Sementara untuk VM-nya bisa dipilih. Nah, kalau menggunakan virtual, klik file ini. Selanjutnya kita butuh file VirtualBox. Bisa di-download di situs virtualbox.org. File VirtualBox ini juga telah saya download dan telah saya install sebelumnya. Terakhir, file yang kita butuhkan adalah file image dari sistem operasi router. Untuk contoh di sini saya menggunakan Mikrotik Router OS. Maka yang di-download adalah file image dari Mikrotik Router OS. Buka situs mikrotik.com.
klik software, lalu klik download archive. Pilih yang stable release. Klik versi terbarunya, lalu pilih file image zip-nya. Saya juga telah mendownload file ini, jadi saya batalkan saja. Ini dia file yang telah saya download untuk membangun network simulator. File GNS3, file GNS3 VM, dan file CHR untuk image dari MikroTik router OS. Kedua file ini masih bertipe zip, jadi harus diekstrak terlebih dahulu. Ekstrak CHR, lalu ekstrak GNS3 VM. Langkah berikutnya adalah menginstal VirtualBox. Karena komputer yang saya gunakan ini telah diinstalkan VirtualBox, maka bisa dilanjut ke langkah mengimport GNS3 VM ke VirtualBox. Kita buka VirtualBox, klik File, klik Import Appliance. Cari file VM VirtualBox yang telah kita download dan kita ekstrak tadi. Klik Browse. Ini filenya, klik Open. Lalu klik Next. Untuk CPU VM-nya saya ganti jadi 4, setengah dari CPU real komputer yang saya gunakan ini. Untuk komputer Anda, sesuaikan saja dengan CPU yang dimiliki. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah CPU komputer kita pada sistem operasi Windows, bisa dilihat di DXDiag. Run DXDiag, oke. Nah, ini dia informasinya. Komputer saya menggunakan 8 CPU. Untuk RAM-nya saya ganti saja menjadi 4 GB, karena komputer yang saya gunakan ini memorinya ada 16 GB. Oke, kita klik import. Kita tunggu progresnya. Oke, selesai. Ini dia file GNS3 VM yang telah kita import ke dalam VirtualBox. Selanjutnya kita akan menginstal GNS3. Menginstal GNS3 sebenarnya tidak susah sih, tinggal next saja, sama seperti menginstal program yang lain. Oke, kita mulai menginstalasi GNS3. Kita double klik file installernya, klik next, klik di I agree, klik next lagi, klik next, lalu klik next kembali. Kita tunggu proses instalasinya. Oke, untuk WinPCAP ini digunakan agar perangkat-perangkat di dalam GNS3 bisa terhubung ke real network. Kita klik next. Kita klik I agree, berarti kita install WinPCAP. Klik install, finish. Selanjutnya GNS3 menginstalkan Wireshark. Jika komputer Anda tidak terhubung ke internet, Anda bisa membatalkan proses ini. Tidak akan jadi masalah. Jadi install Wireshark-nya setelah selesai menginstalasi GNS3 juga tidak masalah. Wireshark digunakan untuk mengcapture network traffic antar perangkat. Oke, selanjutnya GNS3 juga menginstalkan Solar Putih. Solar Putih atau Solar Wine Putih digunakan untuk monitoring bagi network kita. Oke, selesai instalasinya, klik next. Dijawab saja di no. Klik next. Selesai, klik finish. Oke, kita tutup saja situsnya terlebih dahulu. Nah, ini dia GNS3 kita yang telah kita instalasi. Rencananya GNS3 kita akan dilengkapi dengan virtual machine. Maka kita biarkan di pilihan ini, lalu klik next. Klik next kembali. Next lagi. Oke. Nah, untuk virtual mesinnya saya menggunakan VirtualBox karena telah kita instalkan sebelumnya. Dan untuk CPU-nya saya ubah jadi 4 sesuai dengan planning yang sudah dilakukan di GNS3 VM pada VirtualBox. Coba kita lihat di setting sistem. Tuh, prosesornya 4. Lalu kita lihat di memorinya. Memorinya 4 GB. Di pengaturan GNS3 VM kita ubah jadi 4 GB, 4096. Klik next. Kita tunggu virtualnya berjalan.
Gen S3 VM-nya menggunakan sistem operasi Ubuntu. Oke, udah jalan Gen S3 VM-nya. Nah, di sini pun udah selesai, klik finish. Nah, sekarang Gen S3 kita telah support dengan Gen S3 VM. Selanjutnya langkah kita adalah mengimport image dari perangkat router. Nah, untuk contoh di sini saya menggunakan image MikroTik. Karena di Gen S3 ini belum ada perangkat virtual MikroTik ataupun perangkat router yang lain. Kita bisa lihat di sini. Oke, kita tutup. Kita import MikroTik ke Gen S3 dengan cara klik edit, lalu preference. Lalu klik di Kemu. Klik new. Karena Gen S3 kita sudah dilengkapi dengan Gen S3 VM, maka kita pilih Kemunya berjalan di Gen S3 VM. Klik next. Kita beri nama, misalkan namanya MikroTik. Lalu klik next. Ini adalah besaran RAM untuk MikroTiknya. RAM MikroTiknya kita biarkan saja di 256. Klik next. Klik next lagi. Karena di komputer ini telah berulang kali saya instalkan Gen S3, maka image-nya masih ada. Nah, jika seandainya kita melakukan install awal, maka file image-nya kita cari, klik di new image, lalu di browse, lalu kita cari file image dari MikroTik. Nah, ini dia yang kita download sebelumnya. Klik open. Oke, klik finish. Oke, selesai kita mengimport MikroTik ke dalam Gen S3. Namun kita masih ada lakukan proses edit dari MikroTik di Gen S3 kita. Yang pertama di ikonnya masih bergambar komputer, sementara MikroTik bukan komputer tapi router. Lalu di adapternya, network adapternya masih satu, sementara untuk router kita butuh lebih dari satu. Maka kita edit terlebih dahulu, klik edit. Di simbolnya kita ganti, yang ini kita ganti, kita klik browse, kita cari di klasik. Nah, saya suka yang mana ya? Oke, untuk router saya ngambil yang gambar ini. Klik OK. Lalu untuk network, nah adapternya baru satu, sementara di router untuk yang kita gunakan nanti adapternya lebih dari satu. Kita set saja misalkan 4. Lalu untuk penamaan dari Ethernet Gen S3 ini, nah di Gen S3 Ethernetnya dimulai dari Ether 0, sementara di MikroTik nanti dimulai dari Ether 1. Maka kita ngubahnya di custom adapter. Klik configure custom adapter. Ini dia di port name Ethernet 3 ini kita jadikan Ethernet 4. Double klik, klik lagi, ganti 4. Oke, klik di sini, ganti 3. Ini jadi 2 dan ini jadi 1. Nah, jadi nantinya port dari Gen S3 dengan port di MikroTik Router OS sama, yaitu dimulai dari Ethernet 1. Klik OK. OK. Klik apply, klik OK. Selesai, kita telah memiliki sebuah perangkat virtual MikroTik di dalam Gen S3 kita. Kita bisa lihat di sini, klik ini. Nah, ini dia yang baru kita buat tadi. Kita tutup, kita cobakan. New blank project. Oke saja dulu, yes. Kita ambil MikroTiknya, klik, tahan, geser. Lalu ini untuk PC, klik, tahan, geser. Pilih di Gen S3 VM berjalan PC-nya. Oke, tutup. Nah, untuk nyambung ini kabelnya, klik di PC, muncul Ethernetnya, klik di router, muncul Ethernetnya. Oke, untuk menjalankan sekaligus perangkat yang ada di dalam project kita, diklik tombol ini, start. Untuk mengkonfigurasinya, di double klik di tiap perangkat. Misalkan di MikroTik, double klik. Nah, di sini kita Nah, kita meremotnya di sini. Admin no. Lalu untuk PC, double klik lagi di PC-nya. Nanti munculnya di SolarWAN ini. Nah, ini PC dia, PC 1. Sementara ini tab untuk MikroTik 1.
Jadi kita melakukan konfigurasi dari perangkat di Gen S3, kita lakukan di SolarWinds putih ini. Oke, cukup sekian. Demikian tadi pembahasan kita tentang Gen S3 dan Gen S3 VM. Terima kasih.